Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Protayum dari kelas 3B dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvensi dosis dari manusia ke mencit. Nah, kita di sini akan membahas tentang obat furosemid, di mana furosemid memiliki dosis lazim yaitu 40 mg dan kita akan konversi ke obat mencit 30 gram. Mana rumusnya sendiri ya, ini dosis lazim dikali faktor konversi, teman-teman. Untuk faktor konversinya sendiri yakni bernilai 0,0026. Jadi 40 dikali 0,0026 yakni kita cari dulu 0,40 dikali 0,0026, jadi 0,104. Nah, ini pada bobot mencet ukur 20 gram. Nah, kita konversi ke 30 ya. Ini 30 dibagi 20 dikali 0,104 berapa? Yakni 0,078 mg. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume yang diberikan, teman-teman. Untuk volume yang diberikan, rumusnya sendiri yakni, teman-teman, volume yang dibuat dibagi volume yang diberikan, yakni 20 dibagi 0,2 dikalikan ini faktor konversi yang telah kita dapat, yaitu sebesar 0,078 mg. Ya, ini kita ini 7,8 mg. Selanjutnya kita akan menghitung kadarnya, teman-teman. Jadi kadar berarti ini dikonversikan dulu menjadi gram ya, ini ya, berarti kita 1, 2, 0,078 dibagi 20 dikali 100%, ya ini 0,7 dibagi 20 dikali 100, jadi sebesar 0,39%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah serbuk yang kita buat, ya ini dengan kita langsung saja X sama dengan jadi ini berarti beratnya yaitu 55 kali ini 7,8 dibagi urutan sekian 40. Berarti serbuk yang kita ambil yakni 10,25. Kita akan cocokkan lebih dahulu ya, teman-teman. Ya, untuk ini ya, pada berat menjadi 20 gram jadi 0,04. Next ya. Habis itu ini nah, kita sudah menghitung frekuensi bobot dari 20. Nah, kita selanjutnya frekuensi dari mencit 20 gram ke 30, jadi 30 dibagi 20 dikali tadi, jadi 0,104. Nah, untuk totalnya kita hitung terlebih dahulu 30 dibagi 20 dikali 0,104, yakni 1,5
0,56 miligram. Habis itu kita akan menghitung volume yang akan diberikan, yakni teman-teman, volume yang akan diberikan ini tadi kan 0,2 mili teman-teman, terus dibagi volume yang dibuat yakni 20 mili dikali nilai faktor konversi dosis dari bobot 30 yakni 0,156, jadi 15,6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kadarnya teman-teman. Nah, sebelum kita menghitung kadar ini kita konversikan ke gram dulu. Ini menjadi 0,0156 gram. Nah, jadi untuk menghitung kadar peta ini tadi 15 dibagi volume yang dibuat, habis itu kita kalikan dengan 100. Kita cari terlebih dahulu. Kita akan menghitung kadarnya obat dosen ini. Untuk menghitung kadar kita akan volume yang akan diberikan yaitu 0,0156 bagi 20 dikali 100, yakni sebesar 0,00078. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah serbuk teman-teman. Untuk kita anggap saja jumlah serbuknya itu X, yakni untuk rumusnya sendiri langsung saja, yaitu bobot total serbuk yang di sini ada 55, habis itu dikali ini teman-teman volumenya 115,6, terus habis itu kita bagi dengan jumlah kekuatan persediaan yaitu 40, itu sama dengan 55 dikali 15,6 dibagi 10, jadi 21 teman-teman, 21,46 miligram. Nah, selanjutnya kita akan coba terlebih dahulu untuk konversi dosis bobot 20 gram yakni sebesar 0,14. Dan selanjutnya untuk konversi dosis mencit bobot 30 gram sudah benar. Habis itu next jumlah yang digunakan yaitu 0,78%. Habis itu next untuk 21,4. Oke, berarti sudah benar ya teman-teman. Slide next. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu kita beli obat spironolactone dengan dosis lazim 25 mg, bobot mencit 30, untuk volume yang diberikan yaitu 0,2 serta volume dibuat yaitu 20 mg dan total serbuk yaitu 50 mg. Kita konversikan dulu ke bobot mencit 20, yakni tadi untuk rumusnya kan dosis lazim dikali faktor konvensi. Untuk faktor konvensinya tadi kan 0,0026, jadi 25 dikali 0,0026. Berapa teman-teman? Kita cari dulu 25 dikali 0,00, jadi 0,02. Setelah ini kita akan konversikan ke bobot mencit 30 dibagi 20.
akan menghitung kadarnya berikutnya. Untuk kadarnya sendiri yakni 9,75 dibagi tadi 20, habis itu dikali dengan 100. Mohon maaf teman-teman. Ini kita konversikan ke gram dulu ya. Berarti 1, 2, 3, selanjutnya kita akan menghitung bobot obat yang kita butuhkan, yaitu untuk tadi langsung saja S. Jadi untuk menghitungnya itu bobot total tersebut tadi kan 50 dikali teman-teman 9,75 dibagi itu total sekian 50 dikali 9,75 jadi 25, jadi 19,5 miligram. Nah, selanjutnya kita akan cocokkan teman-teman. Itu untuk bobotnya sendiri 0,65 yang benar, itu juga udah benar 0,075. Next, habis itu iya, terus next, habis itu 19,5 miligram. Jadi udah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jadi 50 teman-teman. Kita bisa lihat dari data di tabel di atas sebenarnya. Lanjut. Nah, dari tabel ya tadi kita dapat diketahui bahwa untuk dosis terkecil yang diberikan yaitu 10 mg per kilogram, untuk log pelipatan dosis yaitu 2, sedangkan untuk faktor kematian dari tabel Boyle yakni 0,5. Nah, kita harus mengetahui bahwa untuk rumusnya sendiri yakni log M. M ini yakni log ya, jadi fungsi log D besar, dimana D besar tadi dosis yang terkecil, habis itu log D kecil, jadi log pelipatan dosis yakni tadi 2, habis itu 1 ditambah F, dimana F nya tadi 0,5. Nah, kita masukkan ke sini, jadi log 10 tambah log 2 1, F nya tadi 0,5. Kita hitung dimana log 10 itu 1, habis itu log 2 yaitu 0,301, ini dijumlah yakni 1,5. Ini kita kalikan terlebih dahulu yakni
cara tekan shift, habis itu lock. Setelah itu dimasukkan angkanya 1,4512, yakni 28,281. Kita akan bacakan volumenya di gram per kilogram. Apakah sudah teman-teman? Ya, kita setelah kemarin. Jadi seperti ini teman-teman perhitungannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila kurang paham dan maaf, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan berusaha untuk obat diuretik dan hipolipidemik. Untuk yang pertama yakni obat hidroklorithiazid atau HCT. Itu untuk indikasinya seperti hipertensi, habis itu edema. Nah, untuk dosisnya itu 20 sampai 25 mg yang diberikan dalam satu hari. Yaitu untuk cara pakainya yakni dengan makan di pagi hari. Untuk efek sampingnya itu seperti pusing, lelah, mual atau sering kencing dan kram otot. Untuk iunya sendiri itu kayak diberi NSAID seperti ibuprofen, terus habis itu sama nasoxen. Nah, untuk KI-nya kontraindikasinya itu anuria seperti urin tidak keluar, terus seperti sulfamide dan gangguan hati berat. Nah, untuk obat yang kedua yaitu spironolactone. Untuk indikasinya seperti dengan hidroklorithiazid yakni hipertensi dan edema dan gagal jantung. Nah, untuk dosisnya sendiri yakni 25 sampai 100 mg per hari yang diberikan dalam satu kali hari. Nah, untuk cara pakainya yakni sebelum makan di pagi hari ya. Untuk efek sampingnya sendiri itu yang sakit kepala, ruam, kulit, terus menstruasi tidak teratur. Nah, untuk selanjutnya yakni furosemide. Untuk seperti furosemide untuk indikasinya seperti edema dan hipertensi. Nah, untuk dosisnya sendiri yakni 20 sampai 80 mg per hari dalam 1 sampai 2 kali per hari. Nah, untuk cara pemakaiannya yakni pada saat perut kosong sebelum makan, dan untuk efek sampingnya seperti kesulitan buang air besar, sakit kepala, habis itu insomnia atau sulit tidur. Nah, untuk indikasi obatnya yakni seperti NSAID juga seperti amilofosida, terus habis itu yang dapat menurunkan risiko ototoksik. Nah, untuk yang kontraindikasinya seperti anuria, alergi terhadap furosemide, habis itu dehidrasi berat. Nah, obat yang keempat yakni varsiretic. Itu untuk indikasinya seperti edema karena gagal jantung. Habis itu untuk dosisnya itu 20 sampai 80 mg diberikan pada perut kosong, serta untuk efek sampingnya itu seperti mual, muntah, dan diare. Nah, untuk indikasi obatnya itu seperti NSAID, habis itu lithium, habis itu ada juga dixotin. Nah, untuk kontraindikasinya itu seperti gagal ginjal yang berat, serta dehidrasi, serta hipotermia. Selanjutnya kita akan membahas tentang obat hipolipidemik. Nah, untuk obat yang pertama yaitu seperti fenofibrate. Nah, itu untuk indikasinya itu menurunkan kontrol pada trigliserida yang tinggi. Untuk dosisnya yakni 200 sampai 400 mg per hari dengan makan atau tanpa makan. Nah, serta untuk efek sampingnya seperti mual, muntah, dan diare. Serta untuk indikasi obatnya seperti statin, yakni menyebabkan risiko nyeri. Habis itu ada warfarin, itu kayak pendarahan. Nah, habis itu untuk kontraindikasinya seperti penyakit hati, gagal ginjal, habis itu penyakit kandung kemih. Nah, untuk selanjutnya yakni obat gemfibrozil. Nah, untuk indikasinya itu menurunkan kolesterol dan trigliserida.
itu untuk dosisnya yakni 600 mg 2 kali dalam sehari. Nah, untuk cut. Nah, untuk gemifrozil tadi untuk cara pemakaian yakni 30 menit sebelum sarapan di pagi hari dan malam. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu seperti mual, nyeri perut, sama kelelahan serta pusing. Serta indikasi obatnya itu seperti statin dan morfin. Untuk kontrareaksi obat itu seperti penyakit hati, ginjal yang berat, batu empedu, dan kehamilan, ibu yang hamil. Serta yang ketiga yakni hipofil. Nah, itu fungsinya sama, yakni menurunkan kadar kolesterol, trigliserida yang tinggi. Untuk dosisnya yaitu 1 kapsul itu 300 mg atau dalam 600 mg 2 kali sehari. Nah, untuk cara peminumannya sendiri yakni saat perut kosong, yakni 1,5 jam salah teman-teman. Untuk 30 menit sebelum makan pagi atau malam. Sedangkan untuk efek sampingnya yakni mual, perut kembung, nyeri otot serta pusing. Nah, untuk indikasi obatnya yakni statin, morfin, yakni repagremid. Nah, untuk selanjutnya yakni obat hipolipidemik, yakni obat yang pertama seperti fenomena. Untuk indikasinya itu seperti menurunkan kadar kolesterol yang tinggi dan trigliserida yang tinggi. Untuk dosisnya yakni sebesar 200 mg sampai 400 mg per hari. Untuk cara pemakaiannya yakni dengan atau tanpa makan. Terus habis itu untuk efek sampingnya itu seperti mual, muntah, dan diare. Itu untuk interaksi obatnya seperti statin itu dapat menyebabkan resiko nyeri. Habis itu juga ada warfarin, yakni menyebabkan pendarahan. Habis itu ada kontraindikasinya yakni penyakit hati, gagal ginjal yang berat, serta penyakit kandung kemih. Nah, untuk obat yang kedua yakni gemifrozil. Nah, untuk indikasinya yakni trigliserida yang tinggi dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Untuk dosisnya sendiri yakni 600 sampai 600 dalam 2 kali sehari. Untuk cara pemakaiannya yakni 30 menit sebelum makan di pagi maupun malam hari. Nah, untuk efek sampingnya sendiri yakni mual, nyeri perut, habis itu kelelahan serta pusing. Habis itu untuk interaksi obatnya seperti statin dan juga warfarin. Nah, untuk kontraindikasinya ya seperti penyakit hati, terus gagal ginjal yang berat. Habis itu juga ada batu empedu dan juga ada kehamilan, ibu hamil. Nah, selanjutnya yakni obat hipofil. Itu sama hampir mirip dengan gemifrozil. Untuk indikasinya sama, yaitu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Untuk dosisnya sendiri yakni dalam 1 kapsul itu ada 30 mg yang diminum dalam 600 mg per hari. Nah, serta untuk cara pemakaian yakni setengah jam sebelum makan di pagi maupun di malam hari. Untuk efek sampingnya itu seperti mual, perut kram, perut kembung, nyeri, otot ringan seperti dan pusing. Nah, untuk indikasi obatnya seperti statin dan warfarin serta repagremid. Nah, untuk kontraindikasinya itu seperti penyakit hati, terus atau ginjal yang berat, penyakit ginjal berat, serta batu empedu, serta ibu hamil. Terus yang obat yang keempat itu ada atorvastatin. Nah, untuk indikasinya itu seperti dengan menurunkan kadar kolesterol yang tinggi dan dapat mencegah stroke maupun jantung. Nah, untuk dosis awalnya itu 10 sampai 20 mg sekali sehari, terus maksimalnya itu 80 mg per hari. Nah, itu diminum dalam 1 kali dengan tambahan maupun minum. Terus habis itu untuk efek sampingnya sendiri itu seperti nyeri otot, terus gangguan pencernaan, sama sulit tidur. Nah, untuk interaksi obatnya itu seperti antibiotik, macrolida. Terus habis itu untuk kontraindikasinya itu seperti penyakit hati, terus ibu hamil maupun ibu menyusui. Habis itu ada Lipitor. Nah, itu untuk menurunkan kadar kolesterol dan mencegah gagal jantung dan stroke. Untuk dosisnya sendiri yakni
10 sampai 20 mg per hari dengan diminum satu kali sehari dengan atau tanpa makan. Nah, untuk efek sampingnya itu seperti nyeri otot, sakit kepala atau pusing, sulit tidur, dan nyeri tenggorokan. Nah, untuk interaksi obatnya itu seperti Grabevor, terus Gemfibrozil sama warfarin. Nah, untuk kontraindikasinya itu sama, yaitu ibu hamil, terus ibu menyusui, sedang penyakit hati. Nah, untuk yang terakhir nah, yang terakhir yakni Simvastatin, di mana Simvastatin ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau DHL, itu dapat meningkatkan kolesterol baik yakni HDL. Nah, untuk dosisnya sendiri yakni 10 sampai 40 mg per hari, diminum sebelum tidur atau bersamaan makan malam. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu kayak nyeri otot, sembelit, mual, dan gangguan tidur. Nah, untuk interaksi obatnya itu seperti Grabevor, Gemfibrozil, sama warfarin, serta itu semuanya dapat menaikkan pendarahan. Serta yang terakhir ada kontraindikasi. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri itu ada penyakit hati aktif, gagal ginjal, sama mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan typo, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.